Anda kembali bersama kami dalam NTV Morning. Pemirsa, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengungkapkan buruh akan melakukan aksi demonstrasi di Istana Jakarta Pusat pagi ini. Ya, Said juga menyebut para buruh akan membawa isu utama berupa menolak nilai kenaikan UMP DKI 2026 dan juga menolak UMSK se-Jawa Barat yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis NTV Emir Hamzah dan juru kamera Ihsan Riansyah dari Istana Negara Jakarta. Emir, selamat pagi Emir, apakah Anda sudah terpantau ini masa aksi dari kalangan buruh di depan Istana Negara? Ya, Elisa, Rian, dan juga pemirsa, memang pada pagi hari ini pantauan kami sejak pukul 7 pagi hari yang mana memang masa aksi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia serta Partai Buruh ataupun masa aksi dari kaum buruh ini belum nampak hadir tepat di Patung Kuda Bilangan Monas Jakarta, yang mana memang menurut undangan dari untuk media ataupun untuk pers ini masa aksi akan dilakukan sekitar pukul 10 pagi hari ini, dan memang titik kumpulnya ini akan berada tepat di saat saya melaporkan saat ini, tepatnya di Patung Kuda, untuk nantinya akan melakukan aksi demonstrasi ini menuju Istana Negara. Namun memang pantauan kami ini, persiapan ini telah dilakukan oleh sejumlah pihak pengamanan, yang dimana pengamanan ini dilakukan tepat di Jalan Medan Merdeka Selatan, yang mana sejumlah barikade berupa beton-beton hingga barikade berupa besi-besi ataupun gerbang-gerbang ini telah dipersiapkan oleh pihak kepolisian untuk masa aksi yang nantinya akan melakukan demo pada hari ini sekitar pukul 10 pagi hari nanti, yang dimana tuntutan utama memang ini terdapat dua tuntutan utama. Yang pertama ini soal terkait dengan kenaikan UMP DKI Jakarta dan juga UMSK ini Provinsi Jawa Barat. Elisa. Ya, seperti yang Anda sampaikan, Emir, ini para buruh menolak UMP DKI Jakarta dan Jawa Barat. Alasannya apa dan berapa yang para buruh inginkan untuk UMP DKI Jakarta dan juga Jawa Barat? Ya, untuk alasan tersendiri memang ini dari dua tuntutan utama. Untuk Provinsi Jakarta ini terdapat dua tuntutan utama, yang dimana memang jika dilihat para kaum buruh ini melihat kenaikan UMP Jakarta senilai 5,73 juta ini tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak ataupun KLH, yang dimana KLH sendiri ini terdapat sekitar kurang lebih 5,89 juta, sehingga ini ada margin yang memang masih menurut kaum buruh ini kurang ataupun tidak dipenuhi. Serta tuntutan keduanya yaitu untuk tahun 2026 untuk UMSP Provinsi Jakarta ini diharuskan mengalami kenaikan 100% serta penambahan sekitar 5% untuk DKI Jakarta, yang mana jika kita lihat begitu ya, dari sejumlah tuntutan tadi terdapat margin sekitar 160.000 dari 5,73 juta menuju 5,89 juta. Dan kaum buruh ini juga menyoroti yang dimana memang menurut dari data BPS untuk kehidupan hidup layak sendiri, memang UMP Jakarta ini di bawah dari UMP Karawang dan Bekasi yang senilai 5,93 juta, yang dimana memang mereka menyoroti untuk kehidupan di Jakarta ini lebih tinggi dari kehidupan yang berada di Bekasi dan Karawang, sehingga mereka menyoroti bagaimana UMP Jakarta ini bisa di bawah dari UMP Bekasi dan Karawang. Selain itu juga mereka menyoroti Gubernur Jakarta Pramono Anung ataupun Pemprov Jakarta mengenai sejumlah insentif yang telah diberikan oleh Pemprov Jakarta terkait kenaikan UMP ini, yang mana insentif berupa seperti transportasi, air ini dimasukkan menjadi salah satu faktor untuk UMP Jakarta saat ini. Namun memang Presiden Buruh Said Iqbal menyoroti yang mana memang insentif ini telah diberlakukan sejak zaman Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang mana dengan adanya insentif tersebut sehingga tidak relevan dengan upah minimum yang diberikan, dikarenakan upah minimum ini menyasar seluruh masyarakat secara umum, bukan menyasar masyarakat secara sektoral, dalam hal ini kaum buruh. Dan memang
memang pada masa aksi hari ini akan terdapat sekitar 500 hingga 1.000 kaum buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia serta Partai Buruh yang akan dilakukan juga pada esok hari di tanggal 30 Desember. Ini akan ada sekitar kurang lebih 10.000 kendaraan yang diberitahukan kepada kami. Nantinya 10.000 kendaraan ini berasal dari kaum buruh Provinsi Jakarta. Yang mana untuk kaum buruh Provinsi Jawa Barat maksud kami, ini mereka menyoroti adanya UMSK yang telah dilakukan atau rekomendasi yang telah diberikan oleh wali kota serta bupati di daerah Jawa Barat ini ternyata tidak diterima begitu oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang mana mereka menginginkan UMSK di Provinsi Jabar ini diharuskan sesuai dengan rekomendasi nilai kebutuhan hidup layak di Provinsi Jakarta sesuai surat rekomendasi dari bupati hingga wali kota di kawasan Provinsi Jawa Barat. Eliza. Ya, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Nusantara TV Emir Hamzah, laporkan langsung dari depan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati, Emir.